Netflix, Hulu, and Disney Plus. Kalian pasti pernah dengar salah satu dari aplikasi yang udah aku sebutin tadi. Yap, bener banget, mereka itu punya satu kesamaan yaitu OTT. Hai, aku Dini Ramadhani dan kali ini aku akan bahas mengenai OTT, Over the Top Media. So, what is the definition? Jadi, over the top atau OTT media ini adalah semua jenis media streaming yang dikirim melalui internet, yang mana dapat diakses sesuai permintaan atau on demand, tanpa harus melalui penyedia satelit atau kabel tradisional. Next, we're gonna talk about how OTT is delivered. Jadi, gimana sih OTT itu bisa kita terima? Yang pertama itu dari mobile OTT device. Nah, ini mencakup seperti smartphone and tablets yang bisa kita download aplikasinya lalu kita streaming di manapun. Selanjutnya itu ada smart TVs. Jadi ini salah satu contohnya itu biasanya Roku, Apple TV, Hulu, Amazon Prime, Disney Hotstar, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada computer based. Jadi we can access OTT content itu dari desktop based aplikasi atau dari web browser. Dan yang terakhir itu ada gaming console. Jadi ini biasanya mencakup seperti video online yang mana kita user itu bisa streaming favorite show dari streamer favorit kita. Contohnya itu kayak di Twitch atau di Xbox One and Sony PlayStation 4. Next itu what types of content are suitable for OTT. Jadi konten apa aja sih yang cocok dan sesuai untuk ditampilkan di OTT. Yang pertama itu ada video. Video streaming itu salah satu yang paling general yang bisa diterima di OTT media services. Nah, contoh popular platform itu seperti Netflix yang kita harus meng-subscribe dulu atau berlangganan, dan juga contoh lain kayak iTunes dan juga YouTube. Selanjutnya tipe yang kedua itu ada audio. Jadi audio streaming ini possible through OTT solution. Nah, popular example-nya itu kayak internet radio dan juga podcast. Yang ketiga itu ada messaging. Jadi OTT ini meng-connect users directly by internet connection. Jadi kita itu saling bertukar pesan melalui internet. Contohnya gimana? Contohnya itu ada di aplikasi Facebook, Google, Skype, WeChat, dan banyak lainnya yang bisa digunakan untuk bertukar pesan. Next, yang terakhir itu ada VoIP, voice calling platform ini contohnya seperti Skype dan WeChat, yang mana kita itu menggunakan internet protocols and consider OTT services. Nah, jadi gimana sih OTT business opportunities? Nah, jadi menurut data di vplate.com tahun 2022, OTT streaming industry likely to grow to until $5 trillion over the next decade. Jadi meningkat dengan sangat pesat. Selanjutnya, how do OTT service work technically? Jadi gimana secara teknisnya OTT itu bekerja? Nah, jadi video itu diupload dan selanjutnya itu akan ada content acquisition. Nah, setelah itu ada transcoding yang mana kita menerjemahkan, lalu ada DRM, selanjutnya ada CDN dan juga diakses melalui internet. Nah, setelah itu baru subscribers itu bisa meng-subscribe apa yang dia inginkan. Misalnya baru kita bisa berlangganan dengan salah satu aplikasi tersebut. Selanjutnya itu the top 10 streaming platform di tahun 2024 yang aku ambil dari Forbes Home, yang mana Netflix itu mendapatkan position as a leader. Jadi dia itu adalah platform streaming pertama yang paling tinggi subscribernya secara keseluruhan, yang mana itu totalnya 260,28 million subscribers worldwide. Dan user terbanyak itu berasal dari United States and Canada. Lalu yang kedua itu ada Amazon Prime Video, lalu yang ketiga Disney Plus, Max, Paramount Plus, Hulu, Peacock, ESPN Plus, Apple TV, dan yang terakhir itu ada Stars. Dan seperti yang kita tahu, pengguna
Streaming video ini sangat banyak sekali di Indonesia, apalagi semenjak adanya COVID yang membuat kita untuk stay at home. Dan streaming video merupakan salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita. So, that's all about OTT media. Saya Dini Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.